Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Almira dari kelas 11L. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ilmu ekonomi. Selamat menonton. Sebelumnya, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oiko dan nomos. Nah, oiko sendiri artinya rumah tangga, sedangkan nomos artinya aturan. Jadi, oikonomia berarti aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Nah, pemikiran Yunani inilah yang nantinya akan dikembangkan oleh para ahli untuk memahami lebih jauh lagi mengenai ilmu ekonomi. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ilmu ekonomi itu terbagi menjadi beberapa bagian? Nah, seperti yang pertama, yaitu ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Nah, mari kita bahas satu-satu mengenai ilmu ekonomi tersebut. Nah, yang pertama yaitu sistem ekonomi deskriptif. Sesuai namanya, sistem ekonomi deskriptif akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau fenomena yang terjadi. Lewat ekonomi deskriptif, kalian bisa melakukan analisis untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya dalam kegiatan perekonomian. Untuk mendapatkan gambaran yang valid, kalian data atau fakta yang kalian miliki harus disusun secara sistematis. Nah, contoh dari ilmu ekonomi deskriptif ini yaitu gambaran terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu ilmu ekonomi terapan. Jadi, ilmu ekonomi terapan berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam pengambilan kebijakan, pedoman, atau standar ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi masalah perekonomian tertentu. Contoh dari ilmu ekonomi terapan yaitu kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu perusahaan, yang kedua ekonomi moneter, yang ketiga ekonomi di perbankan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu ilmu ekonomi teori. Jadi, ilmu ekonomi teori ini berupaya menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja You didn't have to cut me off. Said that I could never happen, that we were nothing. Don't need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Cara kerja jenis ilmu ekonomi ini berlandaskan pada hasil observasi yang berkaitan dengan aksi dan reaksi dalam kegiatan ekonomi atau kehidupan bermasyarakat. Nah, dari teori ekonomi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada teori makro dan teori mikro. Nah, jadi saya akan menjelaskan teori ekonomi makro terlebih dahulu. Jadi, teori ekonomi makro membahas secara menyeluruh kegiatan perekonomian dan analisisnya bersifat global serta berfokus pada permasalahan sistem perekonomian secara menyeluruh. Contohnya seperti pengangguran, suku bunga, inflasi, terus juga perekonomian stagnan, dan lain sebagainya. Nah, sementara itu, teori ekonomi mikro membahas perekonomian dalam ruang lingkup yang kecil atau khusus. Dan biasanya teori ekonomi mikro ini mempelajari tentang perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas.
Nah, permasalahan ekonomi yang sering terjadi dalam teori ekonomi mikro ini yaitu contohnya seperti penetapan harga pasar, kenaikan harga bahan bakar, terus juga praktik monopolistik, dan yang terakhir yaitu panjangnya saluran distribusi. Nah, selanjutnya yaitu prinsip ekonomi. Jadi, dalam prinsip ekonomi, manusia akan berusaha mencapai kebutuhannya dengan berusaha mencapai hasil sebesar-besarnya, lalu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Nah, prinsip ekonomi juga menunjukkan suatu cara kita untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan sebesarnya, tapi kita mengeluarkan biayanya seminimal mungkin. Lalu selanjutnya yaitu tindakan ekonomi. Jadi, tindakan ekonomi juga diartikan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan berlandaskan prinsip ekonomi. Upaya ini juga dapat dilakukan untuk mengurangi rasa kurang makmur atau rasa ingin makmur. Contoh tindakan ekonomi yang berlandaskan prinsip ekonomi yaitu ibu rumah tangga yang lebih memilih membeli beras di pasar tradisional dibandingkan membeli beras di supermarket karena harga yang dijual di pasar tradisional cenderung jauh lebih murah dibandingkan di supermarket. Biasanya, orang yang melakukan tindakan prinsip ekonomi lebih mengutamakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak. Kegiatan ekonomi yang mereka lakukan selalu dengan pertimbangan yang sangat matang, dan mereka juga memikirkan kerugian serta keuntungan secara rinci. Selanjutnya yaitu motif ekonomi. Bisa dikatakan bahwa motif ekonomi adalah hal-hal yang menyebabkan masyarakat atau individu melakukan tindakan ekonomi. Tentunya ada banyak motif pendorong yang membuat seseorang tersebut melakukan tindakan ekonomi. Motif utama dalam kegiatan ekonomi adalah keinginan untuk makmur, lalu yaitu mendapat penghargaan, ingin menolong sesama, menaikkan derajat dan status sosial, motif bertahan hidup, serta diterima di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum aku mengakhiri video pembahasan hari ini, aku mau kasih tahu ke kalian bahwa ada beberapa tokoh-tokoh yang sangat berperan penting dalam ilmu ekonomi ini, dan tokoh-tokoh tersebut bisa membawa perkembangan terhadap ilmu ekonomi yang lebih baik lagi. Yang itu pertama ada Adam Smith selaku Bapak Ekonomi Modern, yang kedua ada yang kedua ada John Maynard Keynes, dan yang ketiga yaitu Karl Marx. Nah, itulah beberapa tokoh-tokoh yang punya peran penting dalam ilmu ekonomi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi itu tidak hanya hitung-hitungan saja, tapi juga banyak materi-materi yang dapat kita bahas, kita pelajari. Jadi, ilmu ini memiliki cakupan yang sangat luas karena menyangkut seluruh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu ekonomi makro, ekonomi mikro, dan juga sistem ekonomi lainnya, ataupun ilmu ekonomi lainnya. Sekian video pembelajaran mengenai ilmu ekonomi. Saya Jasma Amira. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.